Injil Matius pasal yang ke-11. Dalam tabernakel itu terkena kolam pembasuhan tembaga atau bejana pembasuhan. Disebut kolam pembasuhan tembaga karena bejana pembasuhan itu dibuat dari tembaga. Itu sesuai dengan perintah Tuhan. Matius 11 itu terbagi dalam 4 bagian. Ayat pertama sampai ayat 15 itu akhir dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Ayat bagian yang kedua, ayat 16 sampai ayat 19, seruling dan ratap. Ayat 20 sampai ayat 24, nyanyian ratap. Hukuman atas kota-kota. Bagian keempat, ayat 25 sampai ayat 30, seruling. Kemurahan bagi anak-anak. Suatu perkara yang tidak bisa manusia perkirakan, yaitu kehidupan seseorang. Sebagai contoh, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu lahirnya dari mujizat, dari seorang yang sudah lanjut usia, yaitu Nabi Zakaria. Istrinya juga sudah lanjut usia dan mandul. Tetapi Zakaria sekalipun dia belum mempunyai anak, dia terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan pada masa tuanya terjadi mujizat. Itu yang saya katakan, Tuhan tidak bisa diperkirakan. Lebih dari manusia. Dalam lanjut usia dan istrinya mandul, Elizabeth, bisa terjadi kelahiran. Dan itulah Yohanes Pembaptis. Bahkan namanya pun disebut oleh Jibril, hendaklah engkau menamai dia Yohanes. Sekalipun nama itu tidak ada dalam keturunan Zakaria. Zakaria, Elizabeth, seorang atau dua orang yang benar di hadapan Tuhan, menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sampai satu saat Zakaria dia melakukan tugas keimaman. Saudaraku, pekerjaan imam, seorang imam, itu bukan pekerjaan yang biasa seperti dunia ini, tidak. Ini pekerjaan yang besar, yang datang atau diberikan oleh Tuhan. Dan Zakaria setia melakukan itu. Walaupun
dia belum mempunyai anak. Dan memang tidak mungkin bisa mempunyai anak. Sebab Zakaria sudah tua, Elizabeth sudah tua, dan mandul. Satu perkara yang besar dari kedua suami istrinya adalah keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bertahun-tahun keduanya hidup tanpa memikirkan anak lagi. Sampai ketika Jibril atau Gabriel memberitakan kelahiran anak itu pada Zakaria, Zakaria bingung dan tidak percaya. Sebagai buktinya, malaikat itu berkata, engkau akan bisu sampai waktunya anak itu lahir. Kita baca lebih dulu Lukas 1 ayat 5 sampai ayat 13, silakan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Iya. Jadi ada beberapa perkara yang besar yang ada pada Zakaria dan Elizabeth. Yang pertama, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudaraku, penurutan pada firman, menurut dan melakukan firman, itu bukan hanya biasa, tidak. Tapi satu saat itu menjadi alasan bagi Tuhan untuk sangat memberkati. Yang kedua, Zakaria seorang imam, bahkan setia. Doanya sekian lama, merindukan seorang anak, putra atau putri. Itu nampaknya tidak didengar oleh Tuhan sampai masa tuanya yang menurut
pemikirannya tidak mungkin lagi mempunyai anak. Tapi itu yang saya katakan tadi, Tuhan tidak bisa diprediksi atau diperkirakan oleh manusia. Dia maha besar dan dia mengerjakan segala perkara menurut kehendaknya. Firman Allah mengajarkan kepada kita, bukan kita yang meminta Tuhan melakukan kehendak kita, tapi kita yang harus menurut melakukan kehendak Allah. Tidak bisa dibalik. Allah itu terlalu besar dibanding kita manusia, dan merupakan satu syarat untuk seseorang masuk dalam kemuliaan surgawi, masuk dalam surga adalah menurut melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya kita jangan pernah berpikir memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi kita harus berserah. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita, dan kita harus berserah pada kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya selalu mengajak anak-anak Tuhan membaca Alkitab, sebab semua yang saya beritakan itu adalah berdasarkan Alkitab. Back to the Bible. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang ditulis dalam Alkitab. Jadi bukan perkataan pendeta, bukan perkataan siapa-siapa, tapi apa yang ditulis dalam Alkitab. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapapun itu, kalau dia melakukan kejahatan, dia tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Saya katakan siapapun itu, karena firman Allah katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, siapapun itu. Tuhan tidak melihat jabatan atau siapa kita, tidak. Yang menyelamatkan kita adalah kalau kita melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi untuk keselamatan kita, kita tidak perlu merepotkan diri dengan banyak hal.
kecuali kita berusaha untuk melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah firman Allah. Tuhan Yesus katakan, apa yang kukatakan kepadamu bukan dariku, tapi dari Dia yang mengutus aku untuk mengatakan apa yang Dia katakan. Roh El Kudus, pribadi ketiga dari Allah, juga tidak bekerja sendiri. Walaupun Dia Roh Kudus, walaupun Dia Roh Allah, Dia tidak melakukan menurut dirinya sendiri. Dia menurut apa yang dia dengar dari Yesus. Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Roh Kudus, Tritunggal Allah, mengatakan apa yang dia dengar dari Yesus. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan memberitakan firman juga bukan dari dirinya sendiri, tapi apa yang dia dengar dari firman Allah, dari Alkitab. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Iya. Bukan oleh perkataan pendeta. Bukan oleh perkataan seseorang siapapun dia. Tetapi kitab suci. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hati, bahasa Indonesia mengatakan ya, tetapi bahasa Indonesia itu, perkataan hati itu bisa hati sebagai organ tubuh, tapi lebih dikenal hati itu orang dari hati saya, hati, nah itu ya. Tapi bahasa Inggris lebih tepat mengatakan dari dalam perutnya, belly, ya, dari dalam perutnya. Jadi jelas sekali ya, dari dalam perut. Injil Yohanes.
pasal yang ke-7. He that believe on me, dia yang percaya kepadaku, as the scripture had said, seperti dikatakan oleh Alkitab, oleh kitab suci, out of his belly, keluar dari perutnya, shall flow rivers of living water, akan melimpah air kehidupan dari perut. Nah, kalau perut itu nyata, ya. Kalau bahasa Inggris perut nyata, itu semua orang tahu mana perut, ya. Tapi kalau hati, ya, hati itu bisa, dokter bilang, oh hatinya begini, ya, itu maksudnya organ. Tapi ada perkataan, apalagi sesaran dari hatinya, ya, hati itu, hati tidak tahu, ya, hati manusia itu, ya. Itu sebabnya lebih tepat dikatakan dari perut. Jadi kalau berdoa kemudian perut itu seperti ada kekuatan, ada gerak, itu kita berdoa terus. Itu Roh Kudus bekerja dari perut, ya. Yohanes 12 ayat 48 sampai 50. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus saja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi apa yang Yesus sampaikan bukan dari Yesus, tapi dari Bapa. Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya Kudus sendiri, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Teruskan. tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus memberitakan apa yang diperintahkan oleh Bapa, yang Yesus terima dari Bapa. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang diperintahkan oleh Bapa itu yang dia katakan. Roh Kudus berkata-kata
tidak dari dirinya sendiri, tapi apa yang Yesus katakan, itu yang Roh Kudus katakan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Anak Yesus, Allah Roh Kudus memberitakan apa yang didengar dari Bapa. Itu firman Allah. Yesus Anak Allah, Roh Kudus Roh Allah. Tidak ada perkataan yang mengatakan mereka memberitakan dari dirinya sendiri. Tidak. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan, seorang pemberita firman, seorang hamba Tuhan tidak perlu merepotkan diri dengan perkataan-perkataan manusia, sehingga beritakan firman itu cari dari apa menurut dia itu baik. Tidak. Itu tidak menarik Roh Kudus. Sebab Roh Kudus bekerja bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan kitab suci. Sebab itu, kalau anak-anak Tuhan mau Roh Kudus mengisi kehidupannya, baca kitab suci. Dari dalamnya nanti mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Tidak perlu baca sekarang. Kalau saudara yakin antara lain, saudara lihat buku-buku menurut ini, menurut itu, menurut profesor ini, profesor itu. Sebagai gembala kepada sidang jemaat, saya katakan tidak usah, kecuali kalau konkordans yang menceritakan, memberitakan, yang menerangkan sesuatu hal. Saya konkordans ada berapa, tebal-tebal. Jadi mau cari satu perkara aja itu harus semua dilihat, ya, apa yang dimaksud dengan itu, ya. Sebaliknya, seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman itu bukan dari dirinya sendiri, tapi oleh Roh Kudus, itu hamba Tuhan yang harus dihormati, dihargai. Sebab pemberitaannya itu menyangkut dua, kata Rasul Paulus. Bagi yang tidak percaya itu kebinasaan, tapi bagi yang percaya itu kemuliaan. Dua Korintus 2 ayat 14 sampai 17. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya.
Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang binasa, bagi yang terakhir di antara mereka yang binasa, kami adalah bau kematian yang mematikan. Bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Saudaraku, jika seorang hamba Tuhan itu tidak mencari keuntungan dari firman Allah, melainkan berusaha memberitakan sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya, ia dikatakan itu pemberitaan berbau harum, menyelamatkan bagi yang diselamatkan, tapi bagi yang akan dibinasakan itu kebinasaan. Saat itu pengajaran mempelai itu tidak bisa dientengkan. Ya, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan tunjukkan pada saya orang yang percaya pada firman Allah, dia diselamatkan. Tapi yang menolak itu pasti penghukuman. Pengalaman-pengalaman orang-orang yang tidak mau, ya, saat itu saya katakan berhati-hati. Ya, berhati-hati. Berapa orang yang tegas mengatakan pada istrinya, "Nggak usah ke Pak Victor, nggak usah." Baik, bagi saya tidak ada suatu keuntungan atau kerugian. Saya menjadi prinsipku memberitakan firman itu memuliakan Tuhan, bukan sidang jemaat. Yang memerintahkan saya beritakan firman itu Tuhan, bukan sidang jemaat. Jadi saya tidak peduli dengan sidang jemaat banyak sedikit, bagi saya tidak jadi urusan. Beberapa orang Tuhan tunjukkan pada saya jelas, iya, tanpa dia sadari, dia berkata, "Nggak usah ke Pak Victor, nggak usah." Iya. Besoknya dia dibunuh orang. Iya. Sebab itu saya tidak main-main dalam memberitakan firman. Yang satu mengatakan, "Nggak usah ke Pak Victor." Besoknya kecelakaan. Iya. Seorang ibu mengatakan pada saya, "Bro, saya sudah tidak tahan dengan suami saya." Loh, itu anak-anak, bapak dari anak-anak. Iya, saya sudah tidak hiraukan, saya tidak terasa perbuatannya. Saya bilang, baik, saya tidak menghakimi, tapi Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat. Iya. Berapa hari besoknya pintu pagar saya digedor, Om Victor, saya bangun, saya keluar. Kenapa? Papi. Kenapa papi? Meninggal. Meninggal di mana? Di rumah selingkuhannya, pembantunya, dan dibiarkan aja tidur di tempat tidur bambu, dibiarkan begitu, tidak ada yang mengurus. Ya. Saudaraku, jangan main-main dengan Tuhan.
Kalau kita tidak terjadi apa-apa, bukan Tuhan tidak lihat perbuatan kita. Itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bernafas aja, itu kemurahan Tuhan. Bayangkan di antara virus-virus yang segini banyak, Tuhan masih beri kita menghirup oksigen. Kita beruntung tidak maskeran. Waduh, kalau saudara lihat di mana-mana, iya. Padahal pemimpin kita, Presiden Jokowi berkata, yang pakai masker itu orang sakit. Kalau kita mau pakai masker, nanti oksigen kurang kita hirup. Itu seorang pemimpin. Iya. Dan sepertinya saya belum pernah lihat Jokowi pakai masker. Iya. Kecuali barangkali naik motor, sekalipun saya belum lihat. Iya. Saya tidak melarang saudara mau pakai itu. Tapi coba dipikirkan, kalau ada masker, kita menyanyi Royo di sungguh. Saya tidak membenarkan, saya tidak menyalahkan. Ada pendeta di Korea Selatan melarang jemaatnya pakai masker karena itu tidak menghormati Tuhan. Ya. Akhirnya berita terakhir, gereja itu tutup. Karena apa? Karena banyak anggotanya kena virus. Iya, corona. Bukan tutup karena apa, tapi iya. Tuhan tahu caranya. Kalau kita batuk, ya kita pakai masker supaya liurnya tidak terpancar katanya kepada orang lain. Iya, tapi kalau enggak sakit kok. Iya. Sebab itu sekarang itu masker itu jadi rebutan, sehingga ada orang-orang nimbun masker dan polisi menemukan tangkap. Iya. Sebaliknya terakhir saya lihat 600.000 masker dijual oleh pemerintah operasi pasar karena masker itu langka. Iya. Saudaraku, berita tentang Yesus itu bisa bau harum bagi yang percaya, tapi bagi yang akan binasa itu bau kematian. Iya. Om Yodi bilang cuma dua, menerima selamat, menolak binasa. Tidak ada jalan tengah. Iya. Dan kita perlu tahu kalau menolak itu bukan dari kita. Firman Allah berkata, tidak percaya pada Injil itu karena dibutakan oleh ilah, penguasa dunia ini. Iya, dia jadi buta. Saya bersaksi dulu saya buta. Iya. Tapi kemudian lewat firman Allah Tuhan ingatkan dan Tuhan celikkan mata saya. Om Totes dia begitu getol dengan ayat yang Raja Daud katakan, celikkan mataku Tuhan supaya aku melihat kemuliaan. Sebanyak orang yang buta. Sekarang bukan Jakarta, Indonesia malah kata 21 provinsi yang sudah terdampak dari virus corona itu. Iya, di mana-mana. Iya, jadi itu cukup
begitu mencemaskan. Iya. Tapi saya waktu menyanyi tak usah kau takut, Allah menjagamu. Waduh, lagu itu ya, tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau cemas, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Pendeta Totes waktu dengar lagu itu dinyanyikan oleh sidang jemaat di Lemah Putra waktu KKR, Pendeta Totes bilang, besar Tuhan ya. Dari lagu itu 3 pribadi Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai. Iya. Saat itu lebih baik nyanyi El Shaddai. Kalau lihat suami murung-murung atau istri kelihatan bebannya terlalu berat, kan lebih baik nyanyi itu. Tak usah kau takut. Waduh, itu jadi berkat. Iya. Daripada lagu-lagu, iya, daripada lagu-lagu yang duniawi. Iya. Puji Tuhan. Saudaraku, kabar mempelai itu hanya ada 2, menerima selamat, menolak itu kematian. Tidak ada tengahnya ya. Pada Matius 11 ayat 1 sampai ayat 15, akhir kehidupan Yohanes Pembaptis. Iya. Suatu yang saya katakan berkali-kali, Tuhan itu terlalu besar, tidak bisa diperkirakan. Bayangkan Yohanes Pembaptis, dia lahir bukan menurut peraturan manusia ilmiah atau hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi dia lahir dari pemberitaan firman. Engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Sama dengan Yesus pemberitaannya, kelahiran dan keajaiban. Dia lahir ajaib. Namanya pun lain, bukan nama dari manusia, nama dari Allah. Saat itu saya percaya penyertaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang menyadari atau tidak menyadari, minta nama dari Tuhan. Iya, saya juga tidak ragu berdoa dan berdoa apa maumu Tuhan memberikan nama bagi seseorang. Sebab nama itu menentukan. Memang nampaknya biasa, tapi satu saat Tuhan tunjukkan, iya, besarnya nama itu. Saya berterima kasih pada orang tua saya, menamakan saya Victor Emmanuel. Victor pemenang, Emmanuel Tuhan beserta kita. Jadi menang karena Tuhan beserta kita. Perjalanan hidupku terlalu mengerikan. Kalau Tuhan perhitungkan dosa-dosa saya mungkin tidak ada. Saya sudah ada di mana tidak tahu. Ya. Tapi karena kasih-Nya memanggil saya, menebus saya,
Dan saya tahu itu nama Victor, pemenang Emmanuel, karena Tuhan beserta kita. Iya, saya berterima kasih pada orang tua saya, ya, memberi nama ya. Waktu Om Amir diminta, pendeta Amir diminta, Om, kenapa kok namanya begitu? Iya, Om Amir dia bilang, mau ganti nama itu repot, sebab nama yang diberikan orang tua itu ada upacaranya, beras putih, beras merah atau apa, dia bilang. Jadi tidak asal nama. Iya, itu karena Jawa ya, tapi saudaraku, kita yang percaya pada Yesus, nama kita itu sudah ditandai oleh Tuhan. Tidak usah ragu. Iya. Ada anak-anak Tuhan yang mau dibaptis, minta saya kasih, tapi bukan asal. Iya. Sebab itu suatu pergumulan, pertanggungan jawab pada Tuhan. Iya. Yohanes namanya dari Tuhan, lahirnya dari Tuhan, pemakaiannya dari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Begitu besarnya Yohanes Pembaptis. Bahkan Tuhan katakan, di antara seorang laki-laki tidak ada yang lebih besar. Laki-laki yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Bahkan Tuhan katakan dia lebih dari nabi-nabi yang lain. Matius 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayat 11, ya. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dikatakan, jadi ayat 9, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih besar dari para nabi, lebih besar daripada nabi. Itu Yohanes Pembaptis. Om Yodi bilang itu nabi terbesar, lebih besar dari segala nabi. Pada ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Begitu besarnya Yohanes Pembaptis. Tapi itu yang saya bilang, Tuhan tidak bisa kita prediksi, perkirakan. Dia lahir dari kemuliaan. Dia dipakai oleh Tuhan dalam kemuliaan. Tapi akhirnya sangat tragis. Dia mati hanya oleh permintaan seorang perempuan. Yang saya katakan Salome.
Memang Alkitab tidak menulis, tapi sejarah gereja menulis nama dari anak Herodias, Salome. Dia menarik, dan tariannya sangat menarik Herodes Antipas. Sehingga Herodes Antipas berkata, apapun yang engkau minta aku berikan. Anak itu sebagai anak herannya tidak punya permintaan. Iya, saudara, kalau anak-anak itu dia tahu apa yang dia minta, tapi dia bertanya pada ibunya. Ibunya Herodias yang dendam, yang sakit hati pada Yohanes Pembaptis. Dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Itu yang dikatakan anak perempuan itu kepada Raja Herodes Antipas. Sebab Herodias itu istri dari Herodes Filipus yang dirampas oleh Herodes Antipas menjadi istrinya. Dan itu ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Akhirnya dia ditangkap, dan pada ulang tahun Herodes, anak perempuan itu minta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah baki talam. Saya pikir-pikir di rumah, saya renungkan betapa ngeri anak ini ya. Seorang anak perempuan, jangankan lihat pembunuhan, lihat darah aja sudah, waduh, ketakutan kayak. Ya, bayangkan anak perempuan, dia lihat kepala Yohanes Pembaptis ditalam, dibagi. Anak perempuan lihat begitu darah. Memang Alkitab tidak menulis, tapi saya pikir-pikir, ya itulah Tuhan ingatkan roh dari orang tuanya yang membenci kebenaran. Yohanes Pembaptis kebenaran, mestinya ditegur, dia menyadari, tapi ditegur ini bukan menyadari, malah menentang. Tuhan tidak bisa ditantang, ya. Tuhan tidak bisa dilawan. Siapa engkau, kata firman Allah? Kita hanya tanah liat di tangan penjuna, yang kalau dihancurkan, dihancurkan. Dia buat kendi, dia buat kendi. Dia tidak setuju, dia hancurkan lagi. Kita bukan apa-apa. Dia mengerikan sekali. Terlalu besar Tuhan. Dia. Saya berpikir tentang pengalaman Yohanes Pembaptis ini. Dia lahir dari mujizat. Dia bekerja dengan pekerjaan yang besar, sehingga Tuhan katakan tidak ada lebih besar dari Yohanes Pembaptis dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak ada. Dia paling besar. Dia sangat mengagungkan Yesus. Dia berkata, yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Aku sahabat mempelai itu bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki. Bahkan dia berkata, menanggalkan kasutnya pun aku tidak layak. Biar dia bertambah-tambah, Yesus, aku berpura-pura. Penghargaannya yang tinggi pada Yesus. Itu sebabnya Yesus pada ayat tadi juga memberi penghormatan yang tinggi. Di situ saya menerima, saya kagum. Iya, ternyata Tuhan memberi hormat yang tinggi kepada siapa yang menghormati dia. Yohanes Pembaptis menghormati Tuhan, dan Tuhan beri penghargaan, Tuhan beri penghormatan kepadanya dengan menceritakan tentang dia. Memang dia mati dipenggal lehernya. Iya, sangat mengerikan. Iya, sangat mengerikan. Tapi saya pikir-pikir, benar yang Tuhan katakan. Dia mendahului aku, menyiapkan jalan. Dia mati lebih dulu, baru kemudian Yesus mati, lebih sengsara lagi.
memang tidak dipenggal, tetapi tubuhnya hancur. Sehingga Yesaya dia berkata, siapa yang percaya kabar kami? Siapa yang percaya melihat Yesus hancur? Tapi itulah Yesus, Tuhan kita. Dia rela hancur untuk kita. Pada ayat Matius 11 dikatakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Yohanes Pembaptis, Stefanus yang tidak ragu-ragu menyaksikan tentang Tuhan, menghormati Tuhan. Waktu dia dibunuh, dirajam dengan batu. Kalau Yohanes Pembaptis dipenggal, saya tidak tahu, saya belum lihat bagaimana orang dipenggal. Ya, kalau pendeta Pong Dongalemba Ompong almarhum pernah menyaksikan waktu itu PKI dikejar-kejar, saudaraku ya, di Madura. Ompong lihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri, seorang PKI lagi jalan, terus kepalanya ditebas, terlempar. Aduh, mengerikan sekali ya. Tapi itulah antikris. Antikris membunuh orang-orang yang percaya. Iya. Pada zaman antikris 3,5 tahun dia akan menghancurkan dan menghancurkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, barang siapa menyerahkan nyawanya karena aku, dia akan menerima nyawa. Ikut Tuhan bukan hal mudah. Sebab itu kalau hanya soal sepele, soal kekurangan ini, kekurangan itu, atau ini, tidak usah membingungkan kita. Terlalu besar sengsara yang akan dialami, tapi Tuhan menjaga kita. Ya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului aku, engkau, ia akan mempersiapkan. Itu Tuhan sitir dari Maleaki. Maleaki pasal 3 ayat 1 kita baca. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Sebenarnya Tuhan menyinggung kedatangan Tuhan. Malaikat perjanjian dikatakan yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Kalau Tuhan menyinggung soal aku menyuruh utusanku, karena dia mau mengatakan kedatangannya. Dalam Habakuk, Habakuk pasal 2 ayat 20, memang agak sukar carinya ya. Habakuk pasal 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Iya, dikatakan pada Maleaki, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Dan Habakuk berkata, tapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus.
Maleaki menyitir kedatangan Tuhan. Malaikat perjanjian dikatakan, yang kamu kehendaki itu sesungguhnya Ia datang. Dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 2 sampai ayat 5 kita baca. Maleaki 3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi melawan tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kedatangan Tuhan adalah kehakiman. Iya. Untuk supaya dapat mempersembahkan persembahan yang benar, maka Tuhan menyucikan. Itu sebabnya penyucian bagi kita itu supaya kita lebih tepat mempersembahkan persembahan. Anggota sangkor, anggota grup kor, musik, semua itu supaya mempersembahkan persembahan yang benar dan benar dan benar. Maka semua itu disucikan oleh Tuhan. Penyucian dan penyucian membuat kita lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan datang untuk menghakimi. Kalau Tuhan katakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapan. Iya. Itu Tuhan tunjukkan hal kedatangannya. Kedatangan daripada Tuhan untuk menghakimi. Iya. Kesempatan buat kita untuk lebih dekat pada Tuhan. Sebab itu saudaraku, kenapa kita tidak memilih jalan yang benar, kita bertahan pada jalan yang tidak benar, sedangkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Yohanes Pembaptis dibunuh. Memang mengerikan, sangat mengerikan. Pesta ulang tahun itu menjadi pesta darah, katakanlah. Iya. Pembunuhan pada seorang yang benar, bahkan seorang yang terbesar. Itu utusanku, kata Tuhan. Utusanku. Tuhan Yesus juga di Golgota lebih mengerikan lagi. Bahkan sudah mati masih ditolak. Ya. Saudaraku, ya, hancur. Golgota penuh dengan darah. Bergelimang darah karena tubuhnya hancur. Iya. Dari kepala sampai ujung kaki. Untuk keselamatan kita. Itu
Seorang saya katakan kalau kita menderita ini itu belum apa-apa, itu masih sedikit, itu belum apa-apa. Tuhan juga tidak izinkan kita menderita lebih dari kekuatan kita. Tidak kita akan menderita seperti Yesus dicambuk sampai tidak. Dia sudah menanggung penderitaan kita. Dia sudah menanggung hukuman kita. Sebab itu kita hanya bisa bersyukur. Firman Allah katakan bersyukur setiap saat. Apapun yang kita alami, jangan kita lihat pengalaman, tapi kita lihat bagaimana Yesus rela mati untuk kita. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan kerja masuk kita tampil ke depan. Kita sekalian mau bangkit berdiri. Kita bawa kehidupan kita pada Tuhan. Kita mentundukkan kepala. Keagungan, kebesaran, kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Buat kerelaan dirimu hancur di Golgota. Terima kasih demi menyelamatkan kami. Beri kami kemurahan untuk menjadi orang-orang